Oke, langkah selanjutnya yaitu manipulasi array menggunakan bahasa script. Manipulasi nanti yaitu menambahkan elemen pada array, menghapus elemen pada array, kemudian menampilkan seluruh isi array. Oke, langkah yang pertama menambah isi array. Sebelum kita mulai, kita buat file untuk eksekusinya. Nanti kita menggunakan file HTML, misalkan ini oke. Operasi atau JavaScript kita simpan, kita buat file baru lagi, misalkan kita kasih nama arr.js Oke. Di sini kita tambahkan file JS-nya. arr.js berarti kan karena ini satu satu folder ya, jadi langsung ini kalau di luar folder berarti harus kita tambahkan posisi filenya di luar atau di dalam folder tersebut. Oke, yang pertama menambahkan isi array. Contoh misalkan menambah isi array. Definisikan variabel array-nya. Misalkan di sini saya kasih nama A, array pertamanya, array keduanya menggunakan angka, jadi nggak usah dipakai. Array ketiganya true false, true tidak usah pakai juga. Jika ingin menampilkan tinggal kita panggil menggunakan console log nama array-nya. Kita simpan, kita jalankan di HTML-nya, klik kanan open. Karena nggak kelihatan, ini kita tampilkan lewat view developer tool ya. Nah, ini konsolnya sudah kelihatan. Arraynya ada 3, A1, kemudian true, lainnya ada 3. Oke, jadi untuk menampilkan data array, yang pertama kita definisikan variabel array-nya, kemudian kita panggil melalui console log-nya. Yang perlu dipahami bersama bahwa semua array itu mempunyai nomor indeks, atau kalau di database disebut key ya, atau kunci. Dimulai dari angka 0, jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan ini indeks ke 2, seperti tampil di ini 0, 1, 2. Jadi kalau kita pengen memanggil value true, berarti kita di sini harus mendaftarkan indeks ke 2. Dan refresh. Nah, di sini true.
kita yang misalkan ini kita ganti 1 misalkan, berarti di sini harusnya angka 1 ya. Nah, angka 1. Jika kita ganti 0, berarti di sini harusnya tulisan A. Oke, jadi itu untuk nambah isi array. Bagaimana kalau misalkan kita menambahkan isi array secara manual misalkan. Jadi secara manual kita tambahkan atau kita definisikan arraynya terlebih dahulu. Kita copy saja 1.1 secara manual var r kosong, tidak ada isinya, kemudian r kosong kita isi dengan A ya tadi ya, kemudian R1 kita isi dengan angka 1, R2 kita isi dengan true. Ini kita komen dulu biar tidak error atau tidak double ya. Kita komen, kemudian kita tampilkan console log R. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul, udah 3 sama ya. Jadi kalau dibuat manual atau diinputkan secara manual satu persatu, ini kita daftarkan sebagai array kosong, kemudian kita inputkan satu-satu. Jadi ini mungkin nggak efektif ya, karena kalau arraynya banyak atau variabelnya banyak, nanti ya kita menomori atau memberikan nomor indeksnya secara hati-hati. Contoh misalkan ini saya tambahkan R 4 misalkan, ini false misalkan. Nah, ini kalau di refresh ada 5, padahal ini 1, 2, 3, 4, padahal ada 4. Ini isinya ada 5. Ada yang empty, ada array kosong 1. Jadi ini kosong 1, 2, 3-nya hilang, dia langsung 4. Jadi 3-nya dia nggak ada. Jadi ini nggak efektif kalau menggunakan array ditulis secara manual ya. Kemudian menghapus isi array, ini saya komen dulu. Menghapus isi atau elemen ya, isi array. Atau kita copy dari sini juga bisa. Ini arraynya, kemudian array ke 0-nya misalkan tulisan A ini mau kita hapus atau value A ini mau kita hapus, berarti R0 sama dengan undefined atau undefined. Ini kalau kita console log, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini nolnya sudah undefined, padahal harusnya ini isinya A, tapi karena di undefined dia tidak muncul lagi. Jadi khusus ya, ini di JavaScript untuk menghapus array
atau menghapus isi atau elemen array menggunakan value undefined. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan isi array. Ini misalkan menggunakan data yang sama atau elemen array yang sama. Jadi arraynya ada 3, A, 1, dan true. Ini mau kita cetak atau kita tampilkan semua ya. Kita gunakan perintah for atau looping for variabelnya ini i, variabel i sama dengan 0 karena indeks array dimulai dari 0, i lebih besar lebih kecil dari 3, i plus dari 0, 1, 2. Kemudian ini kita cetak console log r i, console log r i. I-nya berapa? i0, i1, i2, i3. Kita refresh. Oke, ya jadi ini kalau kita refresh sini, kita refresh lagi, jadi langsung ditampilkan. Bagaimana kalau kita mau menyambung dengan nomor arraynya misalkan? Berarti di sini tambahkan saja string ya atau tulisan di plus atau string single juga bisa. Misalkan indeks array ke strip, ini berarti i ya, karena i ini indeks arraynya, kemudian kita tambahkan lagi misalkan dalam bentuk jadi ini kita simpan, kita refresh. Nah, indeks array ke 0 A, indeks array ke 1 1, indeks array ke 2 true. Nah, ini ya sama gitu ya. Oke, selanjutnya penggunaan metode array. Jadi kalau jumlah arraynya cuma 3, kita definisikan secara langsung mungkin gampang atau mudah. Tapi kalau ini ratusan, kita harus ngitung satu persatu jumlahnya. Maka ini tidak efektif, sehingga angka ini bisa diganti dengan metode length ya, panjang, length. Sama ya. Kalau misalkan ini sama dengan 3 tadi, jadi lengthnya cuma 3. Atau di sini tambah lagi misalkan setelah ini console r. Nah ini R-length-nya 3 jumlah indeksnya. Jadi kita bisa nyoba menggunakan length dari jumlah arraynya. Kemudian selanjutnya join ya, untuk join. Join ini untuk menggabungkan jumlah array. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini aja kita copy.
join misalkan array. Method join ini ya, kita copy aja. Ini hanya pemisah, misalkan gini, ini kita hapus. Jadi yang mau dicetak, yang akan dicetak adalah array ini kita join langsung. Jadi nanti tampilannya ini saya komen dulu. Nah, dia langsung ini. Tapi kalau misalkan ini saya kasih bagus ya, kita format, saya kasih spasi. Nah, ada adanya. Atau kalau misalkan kita ini, atau misalkan ini indeks ke ini harus ada spasi. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Jadi indeks nggak bisa. Jadi dia setelah mencetak indeks ke nolnya baru ada tulisan atau penggabungannya. Oke, yang selanjutnya push dan pop. Ya, kita praktekkan untuk penggunaan push dan pop. Jadi untuk push itu digunakan untuk menambahkan data, tapi pada akhir elemen. Sedangkan pop ini mengurangi atau membuang data atau menghapus data dari akhir ya. Jadi dari posisi rekap terakhir. Jadi ini true, ini yang terakhir. Oke, sekarang saya praktekkan untuk perintah pushnya dulu. Jadi array pertama ada tiga data. Kemudian saya push 2 data lagi, 2 dan 3. Jadi nanti hasilnya harusnya A1, kemudian true, kemudian 2 dan 3. Nah, sekarang kita praktekkan, kita cek. Ini saya komen dulu biar enggak terlalu banyak ya. Array push cetak. Konsol oke, jadi sekarang ada tambahan 5. Misalkan ini untuk membuktikan aja. Nah, jadi pertama datanya ada 3 A1 true, kemudian dia dapat tambahan lagi 2 dan 3, jadi dia ada 5. Jadi ada 5 data karena dia dicetak 2 kali ya. Saya cetak 2 kali sehingga ini menjadi datanya ada 3 dan 5. Oke, sekarang untuk popnya. Jadi perlakuan pop itu untuk menghapus data tapi dari akhir. Misalkan gini, ini datanya ada 3, kemudian saya pop. Harusnya kalau dicetak yang tampil hanya 2 data ini ya, contoh misalnya. Nah, ini jadi true-nya hilang, true-nya jadi hilang ya, nggak ada ya. Nah, sekarang misalkan saya lakukan pop 2 kali misalnya.
Ini saya pop 2 kali baru saya cetak. Nah, ini datanya tinggal 1 A saja. Jadi yang true sama 1 hilang karena dia di eksekusinya dari belakang ya, diambilnya dari belakang. Nah, sekarang yang selanjutnya metode untuk menambah atau membuang tapi dari depan. Jadi dari posisi depan ya. Ini menggunakan ini saya terus dulu unshift ya, unshift dan shift. Ini berarti elemen pertama. Nah, sekarang saya push dulu nih, push push. Ini saya comment dulu. Jadi saya push 2 dan 3. 2 dan 3 berarti nanti datanya harusnya 2 dan 3 ada di sebelah kanan sini. Oke, kita refresh. Nah, ini A1 push 3 push. Oh, push unshift, maaf. Unshift. Nah, ini jadi saya menambahkan dari depan ya. Ini sudah kita tambahkan 2 dan 3. Sekarang kita shift R shift. Harusnya angka 2 nya hilang, jadi tinggal 3A1 dan true. Nah, ini 3A1 dan true ya. Kalau kita shift lagi berarti 2 dan 3 nya hilang, jadi tinggal A dan 1. Oke, jadi ini penggunaan metode array, tapi masih menggunakan array 1 dimensi ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan penggunaan slice dan splice, jadi menambahkan di tengah-tengah. Kemudian penggunaan array multidimensi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.